Bunuh dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Kemudian dalam Wahyu mengatakan, jangan takut apa yang kamu derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu untuk dicobai, dan kamu akan oleh kesusahan selama 10 hari. Tapi engkau hendaklah setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terus kan? Ya. Nah, bagaimana fakta dalam kehidupan kalau kita analisa dalam kehidupan kita? Ya. Waktu muda dan masih kekurangan, kita masih miskin dan sebagainya, kita rajin dan aktif gereja. Dan kemudian kita bertekad mempunyai visi misi. Waktu muda kita sangat idealis. Saya ingat anaknya Pak Andi, namanya Kristo yang sudah almarhum. Waktu itu dia berkatakan, bagaimana Pak Andi mengatakan apa? Papa Cito mau hidup berguna buat orang lain. Just dedicated pada waktu umur muda. Tapi setelah berhasil mencapai status yang mapan, kita terikat pada status itu, misalnya bisnis, kedudukan baik, hidup sukses, hidup nyaman, maka visi misi akan luntur. Dan sisanya hanya uang persembahan dan kehadiran kita di gereja yang terkadang pun tidak teratur lagi. Pada renungan saya selama ini di sini 20 November yang lalu dikatakan pada suatu hari ada persembahan yang luar biasa banyak dari seorang anggota sehingga semua berdetak gila benar. Namun beberapa minggu kemudian terdengar beritanya lebih mengejutkan bahwa anggota itu ditangkap karena dugaan korupsi, dan reaksi orang lain, ini gila beneran. Jadi kalau kita seorang memberikan uang itu jangan cepat-cepat kaget, jangan hebat amat dia, tapi belum tentu itu adalah mungkin adalah satu uang halal atau membayar dia punya dosa. Terus kan? Nah, ada lagi pendapat lain. Every daring attempt to make a great change in its existing conditions, every lofty vision of new possibilities for the human race has been labeled utopian. Jadi utopia nggak ada gunanya, buat apa berusaha? Ya. Pernah saya melihat ini di Facebook, ada yang mengatakan, ya, sebaiknya hidup kita ini seperti air yang mengalir saja, bersikap santai. Ada yang disyukuri, nggak ada yang sudah tidak usah disesali. Memang ucapan yang sungguh menarik, hidup alamiah, natural seperti air mengalir. Tapi ingat, firman Tuhan bukan mengatakan begitu, hidup seperti air mengalir, karena itu adalah hidup seperti binatang, seenaknya. Hidup harus mempunyai visi misinya yang jelas, suatu target yang harus dicapai. Sedangkan hidup air mengalir adalah hidup seperti binatang, ya, yang tidak mempunyai intelijensi. Dan apabila suatu musibah atau kesukaran datang, maka penganut air mengalir akan panik, dan semua tindakannya berupa emosi yang meledak untuk menolong dirinya, hingga tidak jarang merugikan dirinya maupun sekitarnya seperti binatang yang mengamuk. Teruskan. Kesimpulan, sedangkan bagi penganut akses tadi, ya, mereka sudah siap menghadapi suatu malapetaka atau kesukaran, dan bila terasa terlalu berat, maka mereka minta pertolongan pada Tuhan, Penciptanya, yang merupakan gembala yang baik. Jadi bagaimana kita simpulkan dari semua pembicaraan ini? Pertama, haruslah kita senantiasa menilai dan menganalisa strategi iblis. Iblis sering memberikan pukulan fisik, mental, menghadiahi kekayaan, ketenaran, percaya diri, menyamar sebagai orang baik budi, suci, rohaniwan, membuat orang lupa diri karena terlalu sibuk mengurusi bisnis, kedudukan, keberhasilan hidup, dan hidup penuh ketentraman dan kenyamanan. Dan dari pihak manusia, kita harus siap menjaga waspada, sering melakukan introspeksi, bersekutu, berdiskusi dalam kelompok dengan cara tadi, dan sering menasihati dan mendoakan. Karena lawan kita ini sangat tangguh, dan itu harus dilakukan terus-menerus di tengah kesibukan bisnis, sukses, dan kenyamanan hidup. Terus kan? Nah, bagi contoh adalah
menata DM, doyan makan. Misalnya ini adalah yang paling umum, ya. Selalu kita kalau mau kemana-mana, kita makan di mana ya? Makan di mana? Selalu ngomongnya mulut nomor satu, ya. Mencari emosi, selalu mencari menyenangkan, enak, makan enak kemanapun, dimanapun ada berita makanan enak, kita dipacu untuk mencarinya, tidak peduli harga maupun jauhnya tempat itu. Namun otak kita kemudian memberikan suatu warning inteligensi bahwa mungkin makan itu membahayakan karena kita ini sudah tua, mempunyai hypertension, diabetes, ada heart problem, dan sebagainya. Dan kemudian kita harus belajar untuk menganalisa nutrisi makanan itu. Harus kita lihat makanan itu nutrisinya bagaimana. Dan bila kurang baik, ya boleh makan tapi sedikit saja. Jangan sampai sepuas-puasnya. Sering orang mengatakan kalau nggak makan, kalau mati nggak makan, mumpung mau hidup makan sepuasnya. Mau usah. Terus kan, nah makan menurut ilmu kedokteran, compulsive eaters may have food addiction. Jadi seperti narkoba makanan itu. Make a decision to take food as nourishment instead of entertainment. Kita sering, pokoknya ada teman baik, ayo kemana-mana entertain semua makanan. Eat what your body needs, not what you taste but declare. Jadi intinya kebutuhan hidup kita ini apa? Bukan lidah kita. Sering kita dipacu oleh lidah ini menguasai hidup kita. Stop emotional eating, food craving, and addiction. Terus kan? Nah, bagaimana sekarang menurut firman Tuhan? Tadi otak, pakai otak. Sekarang firman Tuhan bagaimana? Hati-hati Tuhan kata. Jangan jadikan perutmu itu sebagai Tuhan. Pilih-pilih. Amsal lebih gila lagi mengatakan, taruhlah sebuah pisau di lehermu. Jadi kemana-mana bawa pisau. Ya. Bila nafsumu besar, jangan ingin makanan yang lezat. Itu adalah hidangan menipu. Memang benar. Jadi bisa merusak hidup kita. Hidangan itu. Amsal 23 ayat 2 dan 3. Sedangkan Matius mengatakan, berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya. Enough. Yang secukupnya yang menyehatkan. Tidak berlebihan. Tapi kita sering suka kebablasan. Kalau udah makan enak, kalau belum kenyang betul nggak mau berhenti, ya. Warning. Terus kan, ya, sikap kita bagaimana? Ya, kita harus makan secukupnya, tidak berlebihan. Jangan jadikan makanan sebagai prioritas nomor satu hidup kita. Karena makan berlebihan menimbulkan penyakit. Dan kalau kita sakit, tidak bisa menikmati hidup lagi, tidak bisa berfungsi, dan ongkos berobat sangat mahal. Di Indonesia dikatakan oleh Kompas ini, obat Indonesia termahal se-Asia. Jadi makanya itu orang berobat sangat sering pergi ke Penang, ke Malaka. Di sini lebih murah. Terus kan? Bagaimana solusinya? Bagaimana way out-nya? Ya. Kita harus coba, kita punya mindset dalam hal doyan makan, dalam hal DM. Jadi Anda ingat, kalau kemana-mana tuh DM harus dirubah. Doyan makan tuh mindsetnya dirubah. Ya. Ya. Setiap makanan sebaiknya dianalisa dahulu nilai nutrisi dan bukan rasa enaknya. Kemudian kita melatih, buatlah suatu menu yang menyehatkan tapi enak. Makanan yang enak tapi berbahaya dimakan sedikit saja. Kemudian ajak teamwork dengan teman-teman bagaimana meminang menu sehat dan enak. Betul kan? Nah, nanti kita akan lihat suatu video yaitu Budi Suhadi, ya. Budi Suhadi itu terpilih 2 tahun yang lalu pada waktu Thanksgiving di Kodak Theater. Dipilih dari sini ya saya baca ya, terpilih dari 9.000 kandidat dan 100 negara. Dia terpilih jadi hero, CNN hero, yaitu 2 tahun yang lalu di sini di LA waktu Thanksgiving terjadi itu. Ya. Dia adalah pilot Indo 53 tahun, tinggal di Singapura bersama istri dan 3 anaknya, dan rencananya mereka mau round the world tour.
dan mereka dapat